Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Yunus dalam tutorial ePrint seri ke-13. Pada sesi kali ini kita akan belajar, kita akan mencoba bagaimana cara mengetahui item ID pada repositori kita yang menggunakan software ePrint repository. Baik, langsung saja ya. Kita langsung saja. Silahkan dibuka repositorinya, kemudian login menggunakan akun yang telah didapatkan ya. Ada beberapa cara yang kita bisa gunakan untuk mengetahui item ID. Nah, jadi item ID ini nanti sangat berguna untuk proses mempercepat pencarian ya, terutama dari sisi admin atau editor ketika nanti memproses deposit yang telah disetorkan. Oke, jadi kalau saya di kampus biasanya kalau ada dosen yang ingin diverifikasi atau ada mahasiswa yang akan diverifikasi datanya atau ada masalah, nah, tinggal saya minta link papernya atau ID-nya. Nah, jadi itu mempercepat proses pencarian. Nah, sekarang bagaimana cara mengetahuinya? Karena bawaan dari ePrint ini adalah tidak menampilkan item ID. Pak, saya masuk ya. Oke, ini saya masuk, login. Oke, misalkan sebagai PAK. Oke, nah nanti silakan login terlebih dahulu, kemudian pilih saja manage deposit. Nah, ini cara pertama. Nah, jadi cara pertama ini adalah dengan cara kita menambahkan kolom ya, dengan cara menambahkan kolom pada identitas atau pada tabel di dalam ePrint-nya. Contoh, kita klik saja manage deposit. Kita klik manage deposit. Oh, ini kebetulan belum pernah ngentry ya. Nah, nanti kalau teman-teman sudah ngentry, nanti akan muncul. Coba saya masuk saja menggunakan akun yang lain. Misalkan saya menggunakan akun saya. Oke, kita klik manage deposit. Nah, teman-teman semuanya, nanti ketika pertama kali mengklik manage deposit ya, atau nanti kalau dari segi author manage deposit, atau kalau dari segi editor nanti bisa klik yang review. Oke, misalkan kayak gini. Kalau nanti dari segi editor, nanti ketika nanti mengklik review ini, nah bawaannya seperti ini ya. Nah, jadi nanti biasanya item ID ini nggak muncul ya, langsung dari last status change, atau kalau dari segi author ini nggak muncul. Kita lihat ya, ini muncul karena saya tambahkan. Nah, terlihat di bawaannya last modified title, item tipe, item status. Nah, kita nanti ingin memunculkan yang ini sangat berguna ya, ini sangat berguna untuk mempermudah pencarian. Sebagai contoh ya, misalkan nanti anggap ini masih under review nih. Jadi ada mahasiswa atau dosen yang ketika melihat status papernya ini masih dalam under review. Kemudian Anda atau teman-teman ingin konfirmasi ke editornya. Nah, misalkan bertanya, kenapa paper saya sudah 1 minggu yang lalu saya submit, tapi statusnya masih dalam under review. Oke ya. Nah, biasanya nanti editor atau admin akan meminta, gitu kan? Yang diminta biasanya adalah ini judul papernya. Tapi kalau kita mencari berdasarkan judul ini, nah nanti tidak fokus. Jadi nanti yang mirip-mirip akan muncul. Kalau saya biasanya saya pasti minta item ID-nya yang ini. Nah, bagaimana jika item ID ini nggak muncul? Coba ya, nanti di sini. Cara yang pertama,
Oke, ini saya hapus dulu ya, biar saya kondisikan dalam bentuk seperti awal. Nah, nanti teman-teman di sini di bawah kolom ada tanda silang. Ini untuk menghapus kolom ya, menghapus kolom. Kemudian di sini ada simbol kiri kanan. Ini untuk pindah ke kanan, ini untuk pindah ke kiri. Jadi untuk mengatur kolom-kolomnya ini. Oke. Nah, jika nanti oleh editor repository atau Anda sendiri ingin tahu item ID naskahnya berapa, oke. Kalau langsung bawaannya kan seperti ini nggak ada. Caranya adalah scroll ke bawah ini. Di sini nanti kita bisa menambahkan kolom-kolom yang kita butuhkan ya. Terutama nanti teman-teman yang editor, bagi yang di perpustakaan, kepegawaian misalnya dan sebagainya. Jadi membutuhkan item ID untuk mempercepat pencarian. Jadi saya tunjukkan cara lainnya ya. Oke, ini yang cara yang paling paling gampang dan ini permanen. Oke, ini tinggal kita klik cari indeks I, cari indeks I. Nah, ini ada item ID. Oke. Nah, nanti teman-teman juga bisa ngelihat di sini banyak sekali. Oh, ingin menampilkan kontributornya, dosen pembimbingnya, ya. Ini dosen pembimbingnya. Ingin menampilkan email kreatornya dan sebagainya. Tanggal depositnya silahkan tergantung kebutuhannya. Oke, misalnya saya sekarang kita ingin menampilkan yang kita butuhkan. Nah, nanti kalau butuh ISN, tinggal klik saja ISN ya. Coba sekarang yang saya butuhkan ya item ID. Oke, pastikan ini kemudian add column. Nanti dia akan menempati posisi paling kanan. Nah, oke seperti ini ya. Nah, item ID yang ada di repository ini dia berfungsi sama seperti ini nomor artikel pada OJS. Nah, jadi ini ya, ini nomor artikelnya dan tidak mungkin sama. Manfaatnya adalah untuk pencarian. Ya, coba ya, misalkan nanti ada laporan. Oh, paper saya yang judulnya ini kok masih under review terus, belum diproses gitu. Nah, teman-teman nanti apalagi mahasiswa, nah tinggal confirm ke saya atau ke admin perpustakaan, sertakan judulnya, atau kalau nggak judul, cukup kopikan saja yang ini. Ya, kopikan saja item ID-nya. Nah, nanti kami akan mengecek seperti ini. Ini tinggal saya copy, misalnya. Oke, nanti di sini di admin, di sini ada set item. Oke, ini paling atas malah. Oke, tinggal saya cari saja item ID. Nah, ini pasti ketemu. Tidak mungkin enggak. Oke, nah ini pasti ketemu. Langsung tepat pencariannya. Nah, ini manfaat dari penggunaan item ID. Oke, itu cara pertama. Dan cara pertama ini cara yang paling bagus ya, permanen. Nah, nanti teman-teman bisa menambahkan kolom-kolom yang dibutuhkan di sini dan bisa menghapus. Nah, terutama nanti teman-teman yang review, misalkan sekarang ini saya masuk sebagai PAK kepegawaian ya. Oke, misalkan saya masuk ini sebagai editor. Oke, sebagai editor. Oke, sebentar. Saya masuk sebagai editor sebentar. Oke, saya masuk sebagai PAK. Oke. Nah, nanti kalau teman-teman yang menjadi editor ya, editor misalkan kalau di kampus saya di Poltek Jember, jadi setiap jurusan itu memiliki admin e-print sendiri yang nanti menangani deposit dosen setiap jurusan. Nah, kalau mahasiswa ditangani oleh perpustakaan, dosen yang naik pangkat, nah, ditangani oleh kepegawaian. Nah, ini saya menggunakan akun kepegawaian. Makanya di sini kosong karena kepegawaian tidak ada yang entry, dia hanya mereview. Oke, saya klik review. Nah, kita lihat di sini. Jadi sebelumnya ini item ID-nya nggak ada. Saya lupa-lupa ingat ya, biasanya nggak ada ini. Jadi kita tambahkan. Nah, kalaupun nanti nggak ada, cara menambahkan dengan cara yang seperti itu. Yang tadi ya. Nah, ini yang penting-penting. Ada item ID, kemudian ISN, title. Nah,
Jika ingin menambahkan kolom yang lain, caranya sama dengan yang tadi. Nah, misalkan mau menampilkan apa? Oke, misalkan tertampilkan kreatornya, coba ya, coba kreator. Kita tampilkan kreator. Ini kalau di OJS kreator ini autornya ya. Nah, nih kita lihat. Nah, jadi yang mendeposit ini adalah ini Pak Rian ini. Nah, jadi yang autor yang di paper ini adalah ini. Oke. Jadi ini kreatornya. Ini sangat bermanfaat nanti bagi bagian kepegawaian atau bagian terkait yang ingin memverifikasi data isian data isian dari dosen yang akan mengajukan PAK, ya, atau mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa nanti oleh perpustakaan itu yang wajib adalah nama dosen sama nama pembimbingnya. Oke ya. Itu kalau yang mahasiswa. Nanti nampilkan kreator sama kontributor di sampingnya, kelihatan siapa mahasiswa, kelihatan siapa dosennya. Oke, saya rasa ini caranya ya, gampang sekali caranya teman-teman. Nah, ini cara yang paling bagus, permanen. Nah, ada nggak cara lain? Nah, jadi ada cara lainnya. Cara lainnya adalah kalau misalnya teman-teman tahu, misalkan ini ya, ini saya login, misalkan saya ingin browse atau lewat sini aja. Oke, saya cari. Oke, misalkan saya cari tentang paper saya, misalkan saya cari ya, misalkan ini tentang judul. Oke, misalkan nih saya cari ini. Nah, tapi kalau mencari dari luar begini harus dalam kondisi sudah publish baru dia muncul. Kalau masih dalam bentuk under review sama work area itu nggak akan muncul. Berarti teman-teman harus masuk dulu ke dalam sistemnya. Kalau sudah publish, misalkan kayak gini, saya ingin eh, kata kunci ini keluar yang ini. Nah, bagaimana cara mengetahui item ID-nya? Nah, tinggal klik saja salah satu. Oke. Yang pertama lihat di atas. Nah, ini berarti item ID adalah 10. Nah, ya. Atau lihat paling bawah di sini. Nih, sama 10. Oke. Nah, nanti jika misalnya paper ini ada kesalahan, ingin di remove dari repository, tinggal teman-teman sampaikan saja ke adminnya atau pengolahnya, minta tolong dihapuskan, dihapus ini ya, ini yang item ID-nya nomor 10, udah aman. Oke ya. Nah, bagaimana kalau statusnya under review? Coba kita cek. Ya, kita cek. Oke, coba kita cek sekarang. Oke, coba saya ini deposit. Oke, sekalian saya kenalkan teman-teman kalau di e-print itu ada 3 status, ada yang under review. Ini sudah di deposit menunggu editor untuk ngecek. Kalau yang live arsip ini sudah publish. Nah, sedangkan kalau yang book area ini masih belum di deposit. Kalau ada simbol bola ini berarti ini belum di deposit. Nah, selama ini belum diklik, maka petugas tidak akan bisa memproses. Oke ya, adik-adik mahasiswa, pastikan nanti ini sudah diklik. Pastikan statusnya menjadi under review. Nah, jika sudah live arsip, berarti sudah diterima, di-accepted oleh petugas perpustakaan. Oke, sekarang ini yang saya ingin cek, ini item ID yang ini ya, misalkan ini nggak ada. Nah, nanti caranya sama, tinggal klik aja ini. Tinggal klik aja yang view item, klik paling bawah. Ini 3771. Oke ya. Atau di atas 3771. Oke, ini nanti yang disampaikan ya. Oke, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk memudahkan teman-teman dosen atau
yang membutuhkan terkait dengan bagaimana cara mengetahui item ID pada ePrint, nah seperti ini caranya ya. Ini memudahkan nanti editor dan memudahkan nanti author ketika berhubungan dengan editor ya atau admin repositori masing-masing, khususnya yang menggunakan ePrint. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.